Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan ujian berbasis Android bagi siswa kelas 11 dan kelas 12 SMK Negeri 2 Sawalunto, semester ini kita menggunakan aplikasi berbasis Android untuk mendapatkan berbagai macam kemudahan, termasuk masalah bahan ujian, masalah waktu, dan lain-lain. Yang pertama sekali kita lakukan adalah menginstal aplikasi ujian bagi siswa dengan cara membuka Play Store. Kemudian kita cari aplikasi namanya Bro Exam atau Exam Bro. Kita pilih yang terbaru. Aplikasi Exam Browser ini hampir semuanya mendukung. Cari yang gratis saja. Pastikan semuanya bisa terinstall. Jika salah satu tidak bisa terinstall, ganti dengan yang lain. Yang penting ini adalah Exam Browser yang bisa kita gunakan nanti untuk scan kode login ujian. Kemudian install. Selanjutnya buka. Oke, ini kita abaikan saja dulu. Jika ada permintaan izin, izinkan saja semua. Di sini ada beberapa pilihan. Anda pilih pindai QR. Oke. Selanjutnya terbuka halaman login. Anda bisa memasukkan username dan password di sini. Di sini sudah saya siapkan username untuk uji coba 73456 dengan password yang sama 123456. Setelah menginputkan username dengan password, pastikan Anda tidak salah isi. Kemudian tekan tombol login. Jika tampilan seperti ini, berarti akses Anda tertahan untuk sementara sampai melaporkannya ke admin atau penanggung jawab ujian. Bisa melalui Pak Zul sebagai wakil kurikulum atau melalui admin jaringan. Jika sudah terselesaikan, Anda silakan ulang lagi masukkan username dengan password agar bisa membuka halaman ujian. Sekali lagi pastikan username dengan password Anda masukkan sesuai dengan yang ada pada kartu ujian. Selanjutnya kita login. Ini adalah tampilan ujian untuk uji coba. Pada saat jadwal ujian, nanti mata ujian ini akan berganti sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Selama ujian, Anda tidak dibenarkan untuk membuka halaman yang lain, kecuali halaman ujian yang sedang berlangsung. Kalau tampilan seperti ini, berarti kita masih belum masuk ke ujian. Ini masih bisa kita buka dan tutup halaman ujian itu seperti ini, masih bisa, tidak ada masalah. Tetapi ketika ujian itu sudah kita mulai dengan menekan tombol ujian, ini karena hanya untuk uji coba, tombol mulai ujian sudah terbuka karena memang jadwalnya terbuka secara fleksibel. Waktu pengerjaannya 15 menit. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa ujian baru akan bisa Anda kirimkan jawabannya setelah 10 menit sisa waktu yang tertinggal sebelum waktu habis. Jadi selama belum muncul tombol ujian, maka Anda masih tetap harus membuka halaman ujian. Kita coba saja mulai ujian. Kemudian masukkan token. Token ini adalah kode untuk akses ujian yang bisa Anda minta melalui pengawas ujian. Dan token ini akan berubah secara periodik selama ujian berlangsung. Kita masukkan tokennya. Kalau tokennya benar, maka ujian akan terbuka. Inilah tampilan halaman ujian yang nanti akan Anda isi sampai selesai. Ada beberapa model soal, diantaranya penjodohan antara
kotak kiri dengan kanan seperti ini. Dan kuis ini yang setara dengan kalimat itu Anda pilih. Time quiz berarti memulai pengerjaan soal itu, mencoba. Jam, kemudian time left, kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia artinya sisa waktu. Ada keterangannya menunjukkan sisa waktu pengerjaan yang tersedia. Lalu submit all and finish. Ini jika muncul di halaman ujian Anda itu berbahasa Inggris perintahnya. Submit all and finish ini artinya kirimkan semua jawaban dan selesai ujian. Setelah Anda memilih, maka lanjutkan ke soal berikut. Bisa dengan menekan tombol soal berikutnya atau dengan menekan kotak-kotak merah yang ada di bawah sesuai dengan nomor soal. Kalau mau langsung ke nomor 5, maka akan terbuka soal nomor 5. Kalau ke nomor 2, buka soal nomor 2. Pada bagian atas soal terlihat ada nomor soal, ada ragu-ragu. Gambar bendera ragu-ragu ini menunjukkan bahwa Anda belum yakin jawabannya adalah jawaban yang tepat, dan itu bisa digunakan untuk mengulang kembali, melihat soal, dan memastikan tidak ada lagi yang membuat Anda bingung dengan isi jawabannya. Bisa ditinggalkan dulu yang ragu-ragu. Kita lanjut ke soal yang berikut. Misalnya soal nomor 3, ini saya asal isi saja. Kemudian nomor 4, ini seperti ujian biasa yang sudah kita lakukan dengan ujian berbasis kertas. Satu poin merupakan kunci jawaban. Kalau yang seperti ini, jawabannya bisa lebih dari satu. Kalau misalnya dari soal ini apa yang harus dipastikan sebelum mengklik submit all and finish, maka yang perlu kita lakukan tentu memastikan bahwa jawaban sudah terisi semua, tidak ada yang tertinggal. Kemudian memastikan bahwa penanda jawaban ragu-ragu sudah hilang seperti ini. Soal nomor 2 masih ada yang ragu-ragu, kita ke sana dulu. Pastikan ini sudah hilang dan Anda sudah memilih jawaban yang Anda anggap betul. Lalu soal yang lain sama, all and finish. Kemudian ini ada satu soal lagi yang berbeda, yaitu hanya memilih mana jawaban, apakah pernyataan ini betul atau salah. Kalau Anda menganggap pernyataan di atas betul, maka pilih true. Kalau salah, pilih false. Lalu yang terakhir, ini soal nomor terakhir, dan di soal terakhir ini terdapat tunggu 1 menit 37 detik lagi baru jawaban bisa Anda kirimkan. Ini akan berlangsung selama belum 10 menit sisa waktu tertinggal. Sekarang masih ada 11, berarti masih ada 1 menit lebih sebelum tombol itu muncul untuk mengirimkan jawaban ujian. Perlu diketahui, setiap jawaban Anda pilih itu langsung tersimpan di sistem server. Jadi kalaupun mati listrik di server, maka jawaban tidak akan hilang, Anda hanya tinggal lanjutkan. Kemudian kalau misalnya selama ujian kita membuka halaman lain, misalnya seperti ini, maka pada waktu menampilkan kembali halaman ujian Anda terkunci. Dan kunci ini bisa dibuka kembali dengan meminta bantuan kepada pengawas ujian. Jadi kode penguncinya ini pun mirip dengan token, akan berganti secara periodik. Jadi supaya supaya halaman ujiannya tidak terkunci, maka pastikan Anda tetap di halaman ujian sampai ujiannya selesai dan terkirim jawabannya ke server. Kita buka kuncinya dengan memasukkan kode yang nanti akan Anda bisa dapatkan melalui pengawas ujian. Kalau kuncinya betul, maka halaman ujian akan kembali terbuka. Kemudian juga
kalau seandainya harus meninggalkan ujian, Anda bisa laporkan ke pengawas dulu, tutup saja ujiannya, maka waktu tidak akan berjalan. Nah, yang seperti ini kita sudah sama-sama lihat, sisa waktu tinggal 9 menit, artinya sudah kurang dari 10 menit, tombol selesai ujian sudah muncul. Dan ini hanya ada pada soal di halaman terakhir ya, pada soal terakhir ada selesai ujian. Tapi jika bukan di nomor soal terakhir, itu tidak ada tombol selesai ujian. Kalau sudah selesai, tinggal kirimkan selesai ujian, lalu kirimkan jawaban, dan terakhir kirimkan jawaban. Seperti ini ujian sudah selesai. Kalau sudah selesai ujian, kita hanya tinggal logout ya. Dan kalau sudah logout, Anda sudah bisa meninggalkan ruang ujian. Demikian kira-kira teknik penggunaan aplikasi asesmen berbasis komputer atau berbasis Android. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang membingungkan dalam pelaksanaan ujian, dan semoga Anda semuanya lulus dengan nilai terbaik. Jika ada nanti pertanyaan, silahkan sampaikan ke tim persiapan ujian. Usul atau saran kita akan gunakan untuk perbaikan agar pelaksanaan ujian menjadi lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.